Hai, saya Apoteker Maria Filomena Erika Rengga, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi Klinik. Saya merupakan dosen di Program Studi Sarjana Farmasi Universitas Citra Bangsa Kupang yang sehari-hari mengajar berbagai mata kuliah berkaitan dengan keilmuan farmakologi dan farmasi klinik, di antaranya farmakologi dan toksikologi. Juga saya mengajar farmakologi bukan hanya di farmasi ataupun program studi kami, tetapi juga di program studi kebidanan dan keperawatan, karena di Citra Bangsa kami juga punya program studi keperawatan dan kebidanan. Kemudian saya juga mengajar farmasi klinik, farmakoterapi, biofarmasetika, metodologi penelitian, kemudian ada juga interaksi obat, dan pelayanan kefarmasian, juga evidence-based medicine. Kali ini, saya akan membagikan bagaimana saya mempersiapkan dan menyampaikan ke mahasiswa mengenai mata kuliah Evidence-Based Medicine atau yang dikenal dengan EBM dengan metode DIA. Langsung saja. Mata kuliahnya Evidence-Based Medicine atau yang biasa disingkat EBM didapatkan pada semester 6. Jadi, saya akan paparkan bagaimana penyampaian atau delivery yang saya siapkan, kemudian interaksi antara saya dan mahasiswa, dan juga assessment ataupun penilaian yang saya lakukan untuk mata kuliah ini. Berkaitan dengan delivery, saya menyampaikan dulu mengenai deskripsi mata kuliah dari EBM ini. Mulai dari kemampuan akhir yang paling sederhana, yaitu menjelaskan dan mendiskusikan sejarah perkembangan dan konsep EBM, sampai kepada kemampuan akhir yang paling dalam, yaitu menganalisis penelitian-penelitian klinis, baik kuantitatif maupun kualitatif pada kasus klinis. Materi pembelajaran yang saya berikan itu menggunakan textbook, tentunya yang terbaru atau mutakhir, ya, sesuai dengan konsep atau roh dari mata kuliah EBM ini sendiri. Selain itu, saya juga menggunakan jurnal acuan, sehingga ada diajarkan bagaimana sih menelusuri jurnal-jurnal terbaru, ya, search engine yang terpercaya, yang akuntabel dan reliable. Kemudian materi juga saya berikan dalam bentuk audiovisual, seperti video-video sinkronus maupun asinkronus. Untuk interaksi saya dengan mahasiswa, saya menggunakan sistem pembelajaran campuran atau mixed method, ada daring, ada luring, tetapi dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk daring, saya menggunakan platform Google Meet, Telegram Group, dan juga WhatsApp. Saya juga menggunakan situs berbagi video, yaitu YouTube, untuk pembelajaran asinkronus saya dikombinasi dengan tatap muka yang terbatas untuk beberapa topik. Jadi berkaitan itu ada diskusi pembelajaran dan tugas terstruktur atau tugas mandiri. Metode pembelajaran saya ada audiovisual yang asinkronus dan sinkronus kalau menggunakan Google Meet, ya. Kalau asinkronus saya gunakan untuk Telegram maupun WhatsApp karena learning management system di UCB sedang dikembangkan. Kemudian saya juga gunakan metode brainstorming karena pada semester 6 ini mahasiswa diharapkan punya kemampuan analisis yang lebih dalam. Sehingga saya ingin tahu bagaimana sih kemampuan mereka individu per individu, ya, menanggapi kasus dan menelusuri bukti yang dibutuhkan. Selain itu ada diskusi dan penugasan. Interaksi antara saya dan mahasiswa terjadi saat kami melakukan brainstorming, diskusi dan penugasan baik langsung maupun tidak langsung dengan platform-platform yang sudah saya sampaikan tadi.
Dan penilaian atau assessment ada dua dalam teknik dan indikator penilaian. Untuk teknik penilaian, saya gunakan secara tertulis dan juga lisan. Selain itu ada observasi secara langsung. Untuk tertulis saya lakukan untuk kuis, tugas, dan ujian. Sedangkan untuk lisan saya lihat bagaimana sih dia melakukan tes lisan dan juga mempresentasikan kasus ataupun tugas yang saya berikan. Dan saya amati secara langsung, saya observasi secara langsung sikap, disiplin, dan etikanya selama melakukan mata kuliah atau menjalankan mata kuliah IBM ini. Indikator penilaiannya ada beberapa, tentunya ketepatan jawaban, tetapi bukan hanya ketepatan, saya juga membutuhkan inovasi jawaban. Jadi di semester 6 ini bagaimana mereka memberikan jawaban yang tepat, tetapi dengan inisiatif yang tinggi dan inovasi yang baik, tanpa mengurangi esensi ataupun makna penting dari penyelesaian kasus klinis tersebut. Juga ada ketepatan mereka menggunakan aplikasi materi yang saya sudah berikan, yaitu appraisal tools-nya tadi, critical appraisal tools, dan bagaimana mereka menganalisis. Di kemampuan analisisnya ini adalah penilaian yang paling dalam dan paling besar bobotnya. Semua pemaparan ini saya sampaikan sejak awal pertemuan, pertama kali saya kuliah IBM lewat kontrak kuliah. Jadi saya berikan RPS atau rencana pembelajaran semesternya, mahasiswanya sudah memegangnya, kita sepakati bersama jika ada hal yang tidak sesuai dapat kita diskusikan sehingga kelak nanti tidak ada kesulitan bagi mahasiswa maupun bagi saya dari segi penilaian, dari segi pemaparan materi, dan sebagainya. Setelah ini saya akan membagikan contoh video asinkronus yang saya gunakan saat saya mengajar salah satu topik IBM. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Halo kelas Evidence Based Medicine. Jumpa lagi dengan Ibu Rilke di kuliah daring Ibu Rilke. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai langkah-langkah melakukan evidence-based medicine atau yang biasa dikenal dengan istilah 5 Steps of EBM. Sebelum Ibu melanjutkan video ini, Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah kita kali ini. Anda diminta untuk menguasai dan mampu melakukan sendiri langkah demi langkah dari langkah pertama hingga langkah kelima, pencarian bukti ilmiah yang terbaik dan terkini. Berikut merupakan pustaka yang Ibu gunakan. Anda boleh menambahkan dengan sumber-sumber lain yang tentunya reliable dan accountable, yang menambah wawasan dan pengetahuan Anda dalam penelusuran IBM. Untuk menyegarkan ingatan Anda, kita tahu bahwa evidence-based medicine merupakan suatu integrasi dari 3 hal pokok, yaitu yang pertama, individual clinical expertise atau keahlian klinis. Yang kedua, patient's value and preference atau nilai dan preferensi dari pasien. Dan yang ketiga, bukti ilmiah yang terbaik dan terbaru atau best evidence. Karena tidak dapat dipisahkan atau sering disebut dengan IBM triad, maka dalam mengambil keputusan klinis, kita membutuhkan suatu proses sistematis yang terdiri dari langkah-langkah hingga pada akhirnya kita bisa menetapkan keputusan klinis yang terbaik untuk kondisi pasien atau kasus yang kita hadapi ataupun pertanyaan yang diajukan kepada kita. David Sackett sebagai pionir IBM dan salah satu bapak IBM telah menetapkan dan juga dituangkan dalam Oxford Center for Evidence-Based Medicine 5 langkah dalam melakukan IBM atau dikenal dengan istilah 5 Steps of EBM. Ada beberapa modifikasi yang kemudian dikembangkan, seperti yang Ibu akan gunakan dalam slide ini, yaitu dari Dr. Eric Strong. Beliau merupakan Clinical Associate Professor of Medicine di Stanford University. 5 langkah melakukan IBM atau 5 Steps of EBM telah dimodifikasi menjadi 5 A's of EBM. Ibu akan tampilkan keduanya dari David Sackett maupun Eric Strong. Silakan Anda bandingkan, tetapi Ibu lebih menyarankan Anda mengikuti 5 A's of EBM karena dia merupakan mnemonik dan singkatan sehingga mempermudah Anda memahami dan mengingat. Seperti yang Anda lihat, 5 Steps of EBM Dr. David Sackett dimulai dengan merumuskan pertanyaan klinis. Langkah yang berikutnya adalah mencari bukti-bukti penelitian yang sesuai dengan pertanyaan tersebut.
Dan langkah ketiga adalah melakukan pengkajian bukti ilmiah yang terbaik dan terbaru berkaitan dengan pertanyaan klinis tersebut, sehingga kita dapat lanjut ke langkah keempat, yaitu mengambil keputusan klinis dan menerapkannya kepada pasien atau kasus yang kita hadapi. Langkah yang terakhir adalah melakukan evaluasi dari penerapan keputusan tersebut. Silakan dibandingkan dengan 5 A's of EBM dari beberapa ilmuwan EBM lainnya, termasuk Dr. Eric Strong, yang dimulai dengan assess the problem, atau menilai dan menganalisa masalah klinis yang dihadapi dari kasus kita saat ini. Langkah yang berikutnya adalah ask the question, atau merumuskan pertanyaan klinisnya. Langkah yang ketiga adalah acquire the evidence, atau mencari bukti-bukti ilmiah terbaik dan terbaru yang sesuai atau yang dapat menjawab pertanyaan klinis tadi. Langkah yang keempat adalah appraise the evidence, atau mengkaji bukti ilmiah terbaik dan terbaru tersebut, sehingga pada akhirnya dapat kita lanjutkan ke langkah yang terakhir, yaitu apply to the patient, yang adalah mengambil keputusan klinis untuk diterapkan kepada pasien, tentunya dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan keputusan tersebut. Kalau kita lihat, pada 5 steps of EBM, merumuskan pertanyaan klinis merupakan langkah awal atau langkah pertama, sedangkan pada 5 A's of EBM dia adalah langkah yang kedua. Sebenarnya tidak masalah Anda mau mengikuti yang mana, hanya tadi seperti yang Ibu sarankan, silakan menggunakan 5 A's untuk lebih memudahkan Anda, karena selalu diawali dengan huruf A, atau ini merupakan suatu mnemonik yang akan Anda pahami dengan lebih mudah. Mari kita kupas masing-masing langkah tersebut. Selanjutnya, Ibu akan menggunakan 5 A's of EBM, dimulai dari assess the problem. Pada langkah assess the problem atau menilai masalah atau mengidentifikasi masalah klinis, Anda perlu perhatikan dengan baik sehingga tidak keliru dalam melakukan identifikasi masalah klinis. Jika dalam satu kasus pasien mengalami beberapa kondisi, fokuskan atau perhatikan pertanyaan klinis apa yang ingin dijawab atau keputusan mana yang sekarang ingin Anda ambil, sehingga identifikasi masalah tersebut tepat, karena nanti akan dilanjutkan dengan merumuskan pertanyaan klinis untuk mencari bukti yang terbaik. Ibu ambil contoh, karena sekarang kita sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19, kasusnya berkaitan dengan COVID-19. Seperti kita tahu, pemerintah Indonesia telah mengupayakan 2 obat antiinfeksi untuk mengatasi COVID-19, yaitu Favipiravir atau Avigan dan Chloroquine. Kita tahu bahwa COVID-19 merupakan penyakit baru dan FDA belum meng-approve satupun obat antiinfeksi untuk mengatasi COVID-19, sehingga di berbagai negara pengobatan COVID-19 didasarkan pada beberapa pengalaman yang telah dilalui saat menghadapi SARS dan MERS dan juga Ebola. Sekarang misalnya, kasusnya Anda ingin mengetahui efektivitas terapi dari Favipiravir maupun Chloroquine, mana yang lebih efektif sehingga Anda dapat gunakan pada pasien Anda saat ini. Untuk memudahkan Anda melakukan analisa masalah klinis atau identifikasi masalah klinis, Anda dapat mengelompokkannya ke dalam beberapa domain berikut, seperti yang Ibu ambil dari Oxford Center for Evidence-Based Medicine. Di situ ada 5 domain dari masalah klinis. Yang pertama adalah domain therapy atau terapi, berkaitan dengan penggunaan terapinya, entah itu terapi farmakologi ataupun non-farmakologi. Yang kedua adalah prognosis atau perkembangan dari penyakit tersebut. Yang ketiga adalah diagnosis atau bagaimana menetapkan atau mengambil diagnosa dari suatu kondisi. Yang keempat adalah harm, ini berkaitan dengan keamanan terapinya. Dan yang kelima adalah prevention atau berkaitan dengan pencegahan penyakit atau pencegahan kondisi tertentu. Setelah menetapkan kasus Anda berada pada domain yang mana, lanjutkan dengan merumuskan pertanyaan klinis seperti yang ada pada langkah kedua, yaitu ask the question. Untuk merumuskan masalah klinis, kita dapat menggunakan format PICO. P adalah untuk population or patient, I adalah untuk intervention, C adalah untuk comparison, dan O adalah untuk outcome.
Silakan dirumuskan pertanyaan klinis berdasarkan 4 hal tersebut, yaitu siapakah pasiennya atau populasi penelitian kita seperti apa, kemudian intervensi yang mau kita gunakan atau kita cari seperti apa, kemudian bagaimana pembandingnya, apakah ada yang mau kita bandingkan dengan salah satu obat tertentu yang akan kita gunakan. Yang terakhir adalah bagaimana hasilnya pada penelitian atau jurnal terbaik dan terbaru yang nantinya akan kita jadikan dasar untuk mengambil keputusan klinis. Pertanyaan klinis yang dapat kita rumuskan untuk kasus kita tadi adalah, pada pasien COVID-19, manakah terapi yang lebih efektif antara favipiravir dan chloroquine? Sekarang kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu acquire the evidence. Mencari bukti ilmiah yang terbaik dan terbaru. Pada langkah ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan penelusuran penelitian ilmiah untuk menjawab pertanyaan klinis tadi. Tentunya kita membutuhkan penelitian ilmiah yang accountable dan reliable. Berikut merupakan beberapa ciri dari penelitian ilmiah yang accountable. Anda perlu memperhatikan struktur dari hal-hal berikut. Apa tujuan dari penelitian tersebut? Kemudian, apa metode atau desain penelitian yang digunakan dalam penelitian itu? Sudah sesuaikah dengan pertanyaan klinis kita tadi? Yang ketiga, bagaimana hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut? Dan seperti apa signifikansi hasil dari penelitian tersebut dalam pembahasannya. Di sini Ibu akan bagikan database-database mana saja yang dapat Anda gunakan, dan seterusnya nanti akan Ibu ajarkan mengenai pencarian atau penelusuran dengan menggunakan database PubMed atau Medline. Karena ini merupakan database terbesar dan yang paling luas digunakan di seluruh dunia. Saat Anda melakukan penelusuran bukti atau penelusuran penelitian ilmiah, Anda hanya perlu membaca atau mengamati pada abstraknya. Amati secara garis besar keempat hal yang tadi sudah Ibu paparkan, yaitu tujuan, metode, hasil, dan juga signifikansinya. Untuk seterusnya, Anda dapat memutuskan apakah Anda akan melanjutkan dengan melakukan pengkajian atau Anda akan mengganti atau mencari sumber lain yang lebih sesuai. Saat Anda melakukan penelusuran bukti ilmiah dengan menggunakan database PubMed misalnya, Anda dapat menggunakan Boolean operator atau Boolean logic dalam IBM. Di sini Ibu akan terangkan mengenai 3 Boolean logic atau Boolean operator. Kita mulai dengan Boolean logic yang pertama, yaitu AND. Pada kasus kita tadi, kita mau melihat pada COVID-19, terapi mana yang lebih efektif antara favipiravir dan chloroquine. Artinya kita mau melihat apakah ada satu penelitian yang sama yang berisi atau membahas tentang baik favipiravir maupun chloroquine. Di sini kita masuk ke website ncbi.nlm.nih.gov, kemudian langsung saja ke kolom search, kita ketikkan favipiravir and chloroquine. Nanti kita lihat ada berapa artikel yang tersaring. Artinya kita membutuhkan penelitian yang di dalamnya membahas keduanya, baik favipiravir maupun chloroquine. Di situ kalau kita lihat di PubMed ada 15 penelitian, dan di PubMed Central ada 235 penelitian. Coba kita klik yang di PubMed. Di sini kita bisa lihat, PubMed berisi penelitian yang hanya memuat abstraknya saja. Ada 15 penelitian yang disusun berdasarkan waktu publish-nya. Yang paling atas adalah yang terakhir dipublish. Kita klik di sini. Ya, ini terlihat abstrak dari penelitian yang terakhir. Anda bisa membuka full text link-nya. Di sebelah kanan atas ada PubMed Central full text link. Silakan diklik. Nanti tidak muncul di video ini, tapi akan saya tunjukkan di link PubMed Central yang akan dibuka nantinya. Kita kembali dulu ke PubMed Central. Nanti kita bisa lihat kalau penelitian di PubMed Central lebih banyak. Mengapa? Karena hasil filternya berbeda. Jadi nanti ada 235 penelitian. Ya, dia dari beberapa sumber Medline. Ini Ibu belum susun berdasarkan waktu publish, jadi masih acak. Coba Ibu klik yang paling atas. Ini penelitian favipiravir pada infeksi virus Nipah. Sudah berupa full text. Ini ya. Anda juga bisa buka versi PDF-nya di sini. Ya, ini versi PDF-nya bisa di-download. Kita juga bisa mensitasi tulisan ini jika kita mau gunakan pada penelitian kita. Silakan klik di citation, ada 4 pilihan citasi, AMA Style, MLA, APA, dan NLM.
Untuk tulisan medis kita menggunakan AMA style ya, American Medical Association. Ya, seperti ini. Sekarang kalau kita mau menggunakan Boolean operator OR, kita kembali lagi ke kolom search. Kita ganti N dengan OR. Ini Ibu masih masuk di PubMed Sentral. Kita klik. Ternyata ada banyak sekali penelitian, 35.000 lebih ya. Karena OR ini dia memfilter semua penelitian yang berbicara tentang favipiravir, ataupun chloroquine, ataupun favipiravir dan chloroquine. Jadi semua penelitian tentang favipiravir sendiri, chloroquine sendiri, dan keduanya. Kalau kita klik dari PubMed, dia juga ada puluhan ribu tapi lebih sedikit dari PubMed Sentral, karena tadi hasil filternya berbeda. Dan di PubMed ini kita bisa lihat penelitiannya yang dipublish berdasarkan tahun dari 2020 hingga tahun yang paling lama. Karena PubMed ini ada sejak tahun 96, maka tahun 1996 berapa penelitiannya. Kemudian kalau kita ganti dengan not ini favipiravir not chloroquine, dia akan memfilter semua penelitian yang berisi atau berbicara tentang favipiravir, tapi tidak tentang chloroquine. Favipiravir dengan obat lain iya, tapi tidak berbicara satu penelitian yang sama antara favipiravir dan chloroquine. Ada 200 sekian penelitian dari PubMed, itu dari berdasarkan tahunnya. Kita bisa lihat, tahun 2002, penelitian yang paling lama ada satu penelitian. Meskipun favipiravir baru di-approve tahun 2014, tapi tahun 2002 sudah ada penelitiannya ini ya. Ini penelitian preklinis, masih pada hewan uji. Kemudian kalau kita lihat pada PubMed Sentral, ada berapa banyak penelitian tentang favipiravir yang tidak memuat tentang chloroquine. Artinya favipiravir bisa dengan obat lain atau favipiravir saja, dan tidak ada satupun penelitian yang memuat atau yang berbicara favipiravir dan chloroquine. Di situ ada 900-an penelitian. Kita bisa lihat, semuanya tersedia full text-nya. Boolean logic atau Boolean operator not sangat berguna jika Anda ingin mencari penelitian atau bukti ilmiah tentang suatu obat atau suatu terapi atau suatu kondisi, tetapi Anda tidak mau ada kondisi-kondisi lain yang terikut atau yang juga dibahas dalam penelitian yang sama. Langkah berikutnya, langkah keempat adalah appraise the evidence atau melakukan pengkajian dari bukti ilmiah tersebut. Untuk lebih memudahkan, dapat kita ingat VIA atau VIA. V adalah validity atau validitas. Kita bicara mengenai metode atau desain yang digunakan dalam penelitian yang sedang kita kaji tersebut. Yang kedua adalah important atau penting. Ini berkaitan dengan hasil dari penelitian tersebut. Seperti apa hasilnya? Apakah ada confidence intervalnya? Logiskah hasilnya? Seperti apa pembahasan terhadap kelemahan dan kekuatan dari hasil penelitian tersebut? Dan seterusnya. Yang ketiga adalah A untuk applicable atau dapat diterapkan pada kasus atau pasien yang sedang kita tangani. Ini berkaitan dengan signifikansi dari hasil tersebut. Apakah hasil tersebut sesuai atau dapat kita terapkan pada kasus kita. Dalam pertemuan-pertemuan kita selanjutnya, Ibu akan ajarkan mengenai cara mengkaji penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ada beberapa pertanyaan yang akan diberikan sebagai pertanyaan screening. Selanjutnya, setiap pertanyaan screening mengandung arti dan makna tertentu untuk membantu Anda melakukan analisa dengan lebih baik dan objektif sampai pada langkah yang terakhir dari 5 A's of EBM, yaitu apply to the patient atau menerapkan pada pasien. Setelah melewati keempat langkah sebelumnya, kita akan menerapkan keputusan klinis yang sudah kita ambil tadi kepada pasien kita atau kasus yang sedang kita alami. Perlu Anda ingat adalah kita harus melakukan monitoring dan juga evaluasi dari keputusan yang telah kita terapkan pada pasien atau kasus yang sedang kita hadapi. Sebelum Ibu menutup pertemuan kita hari ini, Ibu akan menjelaskan secara ringkas 5 langkah atau 5 steps of EBM yang tadi kita bahas sebagai 5 A's of EBM. Yang pertama adalah assess the problem atau melakukan identifikasi dan menilai masalah klinis. Identifikasi perlu dilakukan dengan tepat dengan melihat domain dari masalah klinis yang sedang kita hadapi. Langkah yang kedua adalah ask the question atau merumuskan masalah klinis yang dapat kita gunakan dengan format PICO. P untuk patient atau population, I untuk intervention,
C untuk comparison, dan O untuk outcome. Yang ketiga adalah acquire the evidence, atau melakukan penelusuran bukti atau penelitian ilmiah. Dalam melakukan penelusuran ilmiah, kita dapat menggunakan database-database yang terpercaya dengan mereview abstrak yang meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan signifikansi dari penelitian. Langkah yang keempat adalah appraise the evidence, atau melakukan pengkajian dari bukti ilmiah, penelitian ilmiah yang sudah kita dapatkan. Langkah yang terakhir atau kelima adalah apply to the patient, yang selalu harus Anda ingat adalah saat kita menerapkan keputusan klinis tersebut pada pasien atau masalah yang kita hadapi, kita harus terus melakukan monitoring dan evaluasi. Itu saja materi kuliah kita hari ini berkaitan dengan langkah-langkah melakukan evidence-based medicine atau 5 steps of EBM. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai kuliah kita hari ini, silahkan hubungi Ibu di email atau telegram Ibu berikut. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk Anda. Tetap semangat belajar meskipun kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Stay healthy, stay safe, dan selalu perhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah daerah setempat. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam sehat.